Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas suatu perbincangan ya, sesuatu topik yang sering diperbincangkan, sering ditanyakan, dan saya rasa sangat-sangat interesting untuk kita bahas ya. Dan kebetulan karena ini masuk ke dalam series baru ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Saya rasa teman-teman juga sudah tidak sabar. Tapi seperti biasa kita disclaimer dulu teman-teman ya. Perlu diketahui trading di pasar finansial apapun itulah, trading investasi apapun itu di pasar finansial memiliki resiko dapat membuat Anda mengalami kerugian, ya kan? Kehilangan uang, kebangkrutan. Diharapkan untuk pelajari dulu, cari informasi dulu. Jangan ikut-ikutan ya, jangan mau diajak-ajak. Ya, jangan sampai kehilangan uang dan akhirnya hidupmu makin susah. Oke, kita langsung saja ya. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas yaitu menguasai ketidakpastian dalam trading ya. Nah, ini very good topik ya. Jadi menguasai ketidakpastian di dalam trading. Nah, singkat saja, saya tidak terlalu tidak terlalu panjang lebar seperti biasa mungkin di seri-seri sebelumnya itu yang sampai sejam gitu enggak. Kalau ini kita memang series yang membahas lebih singkat dan ya saya rasa itu yang lebih bagus ya. Jadi apa istilahnya itu on point ya, langsung on point gitu, to the point langsung ya. Jadi ini akan masuk pada series Trader Wars teman-teman ya. Jadi saya membuat seri baru yang namanya adalah Trader Wars. Oke. Menguasai ketidakpastian dalam trading. Nah, ini pasti banyak teman-teman juga yang pasti pernah mendengar ini ya. Trading ya itu ketidakpastian, investasi itu tidak pasti. Jadi ada kata ketidakpastian ya, ketidakpastian. Oke. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar itu ya, uncertainty itu ya. Oke. Kalau saya bisa bilang begini teman-teman ya, simpelnya adalah ketidakpastian ya, ketidakpastian. Oke. Kalau menurut saya itu adalah aturan ya, aturan itu. Jadi ketidakpastian itu adalah aturan ya. Uncertainty is the rules. Nah, certainty is the rules. Apa rulesnya? Jadi sebenarnya ketidakpastian itu memang sudah merupakan yang namanya aturan. Yang namanya kita trading investasi apapun itu aturannya memang sudah pasti tidak pasti. Ya, jadi ribet ya bahasanya ya. Jadi itu memang sudah aturan. Kalau teman-teman melihat itu sebagai aturan, saya rasa tidak akan terjadi suatu ketakutan di sini yang dimana wah ini kalau nggak pasti berarti judi dong gitu, berarti tebak-tebakan dong segala macam. Nah, padahal sebenarnya uncertainty ini memang secara sistem menurut saya itu adalah aturan ya. Uncertainty itu is the rules ya, itu dia adalah aturannya ya. Oke, jadi kenapa kita bilang aturan? Ya memang namanya kita mau trading, namanya kita investasi, kita harus ikut aturannya. Aturannya itu udah pasti adalah ketidakpastian ya, itu nggak pasti ya, belum tentu benar, belum tentu salah. Ya, mau trading, mau investasi apapun itu aturannya itu adalah Anda belum tentu benar, Anda belum tentu salah. Jadi gitu. Ya, jadi aturannya ya, Anda belum tentu benar, belum tentu salah. Nah, inilah yang kita sebut ya, yang paling terkenal istilah yang namanya akurasi atau probability. Nah, atau peluang gitu ya, segala macam itulah. Nah, itu yang sering kita katakan, itu yang sering kita bahas. Nah, ya, sebutannya kayak gitu. Oke. Semoga teman-teman paham dulu sampai sini. Ya, semoga teman-teman paham dulu. Oh, ternyata uncertainty itu aturannya gitu. Iya, aturannya. Kalau teman-teman paham bahwa uncertainty ini aturannya, jadi nggak merasa takut atau nggak merasa trading itu seperti judi karena sudah paham. Oh, ini aturannya. Jadi yang penting kalau saya udah ngerti aturannya ya oke gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena begini, teman-teman. Kalau saya bilang begini, kenapa orang bisa takut? Ya, why people itu bisa fear, bisa merasakan ketakutan? Ya, kenapa orang bisa takut? Oke, simpelnya adalah ketakutan itu bisa dibilang orang itu karena dia nggak tahu apa yang akan terjadi kan, bisa jadi gitu. Atau sesuatu sudah terjadi dan dia tidak punya plan, dia nggak tahu apa yang terjadi. Jadi udah terjadi sesuatu itu, dia sudah floating loss, dia sudah salah arah, tetapi dia bingung situ, merasa mungkin terjebak dalam situasi kaget gitu, masih shock ya, masih shock gitu. Jadi kayak orang tua itu ya, orang yang sudah tua itu dia istilahnya tuh nggak diapa-apain, tapi kalau kaget dikit aja udah langsung kejang-kejang.
Ya, itu udah pernah saya nonton itu filmnya. Jadi film tentang reaksi psikologi antara orang yang rawan ya, orang yang punya istilahnya itu kelemahan, yaitu dia udah tua tadi ya. Jadi dia rawan gitu istilahnya itu, sangat-sangat nggak bulletproof. Jadi dia pakai rompi peluru. Nah, orang tembak peluru ke rompinya, ke badannya dia. Nah, peluru itu nggak kena badan, kena rompi. Tapi apa? Dia langsung kena jantung, dia langsung sakit jantung. Apa dia kejang-kejang? Ya, jadi dia kaget, dia seperti kayak peluru tuh udah masuk ke badannya, padahal enggak, padahal itu kena rompi. Nah, itu istilahnya itu ya. Jadi rawan banget. Ya, sangat-sangat rawan itu orang-orang kayak gitu. Nah, itu secara psikologi itu ada itu dulu filmnya ya. Nah, sama kayak trader ini terkadang dia nggak benar-benar ditembak, dia masih ada rompinya, tetapi seperti itu reaksinya, kejang-kejang. Nah, itu yang bikin orang itu kadang merasakan ketakutan gitu, atau bahasanya tuh kalau kalau saya pernah baca ya, atau kalau yang saya ingat itu adalah gini, rasa takut akan kegagalan itu lebih berbahaya daripada kegagalan itu sendiri. Nah, itu ya, jadi rasa takut akan kegagalan itu lebih bahaya dari kegagalan itu sendiri. Nah, sama kayak kita ambil kata ketidakpastian, rasa takut akan ketidakpastian ya itu jauh lebih bahaya daripada kerugian itu sendiri. Ya, jadi kan ini yang sering terjadi. Ya, ini yang sering terjadi. Makanya ada istilah ya, you will be fearful ya if you don't think the risk of uncertainty. Nah, ini buat yang baca buku aja ya. Nah, ini kutipan dari buku yang saya baca. Nah, jadi intinya apa? Anda akan takut ya, Anda akan merasa takut ya, Anda akan merasa takut kalau Anda tidak berpikir resiko dari uncertainty, resiko dari ketidakpastian. Nah, ini orang itu takut, orang akan merasakan takut, sangat takut bahkan kalau dia tidak pernah memikirkan resiko dari uncertainty, resiko di balik ketidakpastian. Nah, itu yang terjadi ya, itu yang membuat mereka tidak pernah bisa menguasai uncertainty tadi. Mereka tidak pernah bisa menguasai ketidakpastian ini. Mereka terbayang-bayang, mereka dihantui oleh ketidakpastian. Ya, akhirnya apa? Tradingnya nggak pernah benar. Gitu, makanya selalu ingat bahwa yang pertama ini, yang paling utama sebenarnya ini dulu sih. Ya, uncertainty itu is the rule. Ya, aturan saat kita itu trading atau investasi apapun itu di pasar finance. Ya. Nah, kalau kita udah ngerti itu aturannya, so teman-teman itu akan lebih gampang menerima apa ya istilah pembahasan saya seperti ini. Oke. Jadi intinya gini, uncertainty adalah aturan, ketidakpastian adalah aturan. Sudah pasti kalau dia aturan, dia harus diikutin. Dia tidak bisa dibuang. Ya, dia tidak bisa dibuang karena adanya ketidakpastian inilah kita bisa benar, dan karena adanya ketidakpastian inilah kita bisa salah. Gitu loh. Jadi dia tidak bisa kita buang. Kalau kita buang, maka tidak ada namanya probabilitas dong. Ya kan, kalau salah semua ya kan, kalau benar semua, ya kan nggak mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi uncertainty itu membutuhkan keadaan emosional yang berbeda ya. Jadi ada istilahnya emotional state ya. Emotional state ya, keadaan atau kondisi pikiran. Nah, apa sih yang dibutuhkan si emotional state ini untuk menghadapi yang namanya uncertainty tadi ya, ketidakpastian tadi ya? Apa sih yang dibutuhkan? Oke, kita bulatkan. Nice ya. Apa yang dibutuhkan ya? Paling gampang ya, yang dibutuhkan. Nah, ini kan teman-teman harus nonton lagi video-video saya yang tentang pembahasan psikologi itu ya, untuk membentuk mental Anda. Yang pertama adalah Anda membutuhkan yang namanya courage. Ya, apa itu courage? Courage itu adalah keberanian. Nah, jadi Anda membutuhkan kondisi pikiran ya, atau Anda membutuhkan yang namanya mental ya, mental atau kondisi pikiran ya, untuk menghadapi ketidakpastian ini, yaitu adalah courage, keberanian ya, keberanian. Ini penting ya, keberanian ya. Selain ini apa? Apalagi selain keberanian? Ada dong. Ya, apalagi? Yang kedua itu adalah disiplin. Disiplin. Nah, disiplin ya. Yang kedua adalah disiplin, yang pertama adalah keberanian. Disiplin ya. Kenapa kita harus disiplin kalau kita mau menghadapi yang namanya ketidakpastian? Ya, karena dia tidak pasti, maka kita tidak bisa sembarang melempar dadu gitu logiknya ya.
Tidak boleh sembarangan. Ya banyak orang bilang ya lempar aja dadunya. Tidak bisa. Dalam trading kita tidak boleh asal melempar dadu atau tidak boleh asal mengambil keputusan. Tidak boleh. Ya makanya dibuatlah sistem tadi. Biar kita ikuti dulu sistemnya, baru kita lempar dadunya. Ketika ada sinyal lempar, baru kita lempar. Gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami perbedaan dari trading dengan judi. Kalau judi disuruh lempar dadu, lempar langsung. Kalau trading enggak. Enggak ada. Trading nggak ada yang suruh Anda langsung lempar dadu. Nggak ada yang langsung suruh Anda itu buy atau sell, nggak ada. Anda bisa analisa dulu 1-2 hari baru Anda lempar dadu sehingga Anda tahu apakah hasil dadu itu merah atau biru, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, intinya dari dua hal ini tujuannya apa? Ya, dari dua hal ini tujuannya adalah untuk membentuk ya atau berkembang ya. Untuk yang namanya itu grow mindset ya. Sehingga pikiran kita itu bisa berkembang ya. Ya, kita punya pikiran bisa berkembang, mental kita berkembang, atau kita sebut itu adalah dominasi, ya. Ya, jadi melakukan yang namanya dominasi. Ya, kita harus mendominasi pikiran kita dengan keberanian dan disiplin. Ya, jadi gini, saya sebelum saya memahami hal-hal seperti ini, itu saya punya ketakutan yang jauh lebih besar. Betul, saya jujur. Ya, saat kita trading, kita nggak tahu kan hasilnya loss apa profitnya. Setiap saya loss, itu saya gelisah. Gelisah dalam arti saya selalu berpikir, kenapa ya saya loss? Kenapa ya loss gitu? Saya belum bisa menerima kata loss itu sendiri. Ya, sampai saya paham dan saya baca, belajar, saya baru paham. Ternyata saya kurang berani. Gitu loh. Ternyata saya kurang berani. Oh, pantas tuh saya selalu bertanya-tanya, ragu-ragu. Ternyata saya kurang disiplin. Oh, pantas. Ya, makanya setiap saya trading ini emosional saya naik turun karena nggak disiplin, nggak jelas, nggak stabil. Sampai saya paham bahwa tujuannya kita sebenarnya adalah untuk memiliki kedisiplinan dan keberanian ini. Sehingga apa? Sehingga bisa dominan. Ya, sehingga bisa dominan di dalam pikiran kita. Kalau kita dominannya itu adalah keberanian dan disiplin, rasa takut akan kehilangan, rasa takut akan salah itu jauh istilahnya lebih kecil atau direduksi. Ya, misalnya nih, emosional kita seperti ini teman-teman. Ya, taruh emosional kita seperti mana bulatan tadi. Nah, ya ini kita punya mind. Ya, kita punya pikiran seperti ini. Oke. Okay. Nah, di dalam mind kita bisa jadi dulu itu lebih besar rasa takutnya, fear. Sacrifice-nya lebih besar. Ya, dia punya ini apa? Struggle-nya lebih besar, fear-nya. Sedangkan keberaniannya, ya, courage sama disiplin tadi kecil. Ya, ini saya besarkan dikit lagi. Oke. Nah, ini sedangkan dia kecil. Ya, fear-nya besar, courage sama disiplinnya hanya kecil, hanya kebagian yang sedikit aja. Nah, itu kita grow mindset kita dengan tujuannya adalah untuk dominasi, sehingga fear-nya yang kecil. Fear-nya kecil, sisanya adalah courage dan disiplin. Tujuannya itu. Ya, tidak menghilangkan. Kita tidak menghilangkan, nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak bisa hilangkan kata takut. Karena takut pasti selalu ada. Contoh, siapa bilang saya bisa menghilangkan rasa takut? Nggak bisa, saya tetap takut kehilangan uang. Makanya saya menggunakan yang namanya risk management, ya kan? Saya takut modal saya hilang, makanya saya menggunakan yang namanya risk management atau manajemen risiko. Saya menggunakan SL. Saya menggunakan batasan risiko. Makanya itu, karena takut. Takut apa? Habis modal. Bukan takut salah, takut habis modal, takut habis uangnya. Gitu loh. Tiba-tiba habis aja baru sekali trading. Takut itu tetap ada gitu. Takut tuh nggak bisa dihilangin. Gitu. Ya, saya takut kalau saya nggak mengikuti sistem saya, nanti trading saya itu nggak jelas, kacau. Nah, itu takut juga, rasa takut juga, jadi nggak bisa dihilangin. Yang kita lakukan itu dominasi, rasa takutnya jangan dihilangkan. Nah, inilah cara kita biar bisa kita misalnya menguasai yang namanya itu ketidakpastian tadi, biar nggak bingung, ya. Kemudian apa? Kalau saya bisa bilang begini, ada orang bilang bahwa sangat sulit, ya, bahkan tidak mungkin, ya, kita bisa mengatasi ketidakpastian. Oke, ya, pasti ada yang berkata seperti ini. Ya, karena saya pernah berkata seperti ini juga. Ya kan? Sangat sulit, betul. Ya, sangat sulit untuk mengatasi ketidakpastian ya, karena itu memang bentuk yang sifatnya natural. Itu akan kita bahas apa istilahnya cerita panjangnya itu nanti di sesi yang lainnya. Nah, intinya gini. Ya. Memang betul sangat sulit ya, bahkan tidak bisa kita mengatasi ketidakpastian, betul. Tetapi ada satu kalimat ya atau ada satu fakta yang teman-teman harus terima.
Ya, apa? Banyak trader profesional ya yang ya bisa membuat keputusan terbaik atau tepat walau walau itu tidak pasti atau walau itu sedang berada dalam kondisi yang tidak pasti. Ya, walau itu ya dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Misalnya kayak gini lah, biar lebih enak bacanya. Nah, ini adalah salah satu fakta yang harus kita terima. Ya. Jadi banyak trader profesional itu bisa membuat keputusan terbaik atau tepat walau itu dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Artinya apa? Artinya ya, ketidakpastian itu bisa dikuasai. Ketidakpastian itu bisa dikuasai. Ya. Nah, dari situ saya baca-baca buku, dapatlah satu kesimpulan riset. Apa? Ya. Yang saya dapat adalah ada dua macam manusia. Ternyata kesimpulannya ini datang dari dua macam manusia. Manusia yang bisa menghadapi ketidakpastian ini ya. Yaitu datang dari yang namanya itu background dan lingkungan. Oke. Ada yang bisa mengatasi ya. Ada yang tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, ada dua orang. Apa yang membuat mereka bisa mengatasi, apa yang membuat mereka tidak bisa mengatasi, itu dari background ya. Jadi bisa dan tidak bisa. Nah, begini, jika Anda datang dari keluarga ya yang istilahnya itu mengajarkan ya, dari kecil Anda melihat ya, mengajarkan secara tidak langsung bahwa Anda harus mengatasi beberapa hal, harus bertanggung jawab, Anda harus cari solusinya segala macam. Itu adalah mental model ya istilahnya. Saat Anda trading atau Anda jadi trader ya, atau dia adalah seorang trader, dia biasanya ya itu jauh lebih istilahnya itu lebih kuat ya, jauh lebih istilahnya itu endurance-nya ya lebih tangguh menghadapi kondisi apapun ya, karena datang dari background atau lingkungan keluarga yang seperti itu. Jadi dari kecil dia sudah diajarkan ya, dari kecil dia sudah diajarkan apa, ketika kamu menghadapi ketidakpastian, ketika kamu menghadapi sesuatu yang betul-betul ibarat kata pengennya A jadi B segala macam, kamu harus cari tahu bagaimana mengatasinya segala macam. Nah, kalau yang datang dari keluarga yang cuek-cuek aja, dari keluarga yang tidak peduli, dari background yang dari kecil dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya itu nggak peduli dengan apa yang terjadi, itu mempengaruhi keputusan dia sebagai trader juga. Pengalaman dari kecil itu ya, karena kebanyakan trader-trader yang berhasil ini, trader-trader profesional yang membuat keputusan terbaik ini ya, dari risetnya itu ya, mereka lahir atau datang dari background atau lingkungan keluarga yang setiap ada ketidakpastian tadi, keluarganya atau orang tuanya itu memberi contoh bagaimana mengatasinya, bagaimana mencari solusinya. Sedangkan yang tidak bisa mengatasi ketidakpastian ini dari kecil, memang dia melihat bahwa di lingkungannya dia itu, orang tuanya atau keluarganya segala macam itu tipikal orang cuek, nggak peduli, terjadilah, hancur lah, nggak ada inisiatif gitu loh, nggak ada inisiatif, nggak ada tindakan positif yang bisa dia tiru, sehingga ketika sudah besar itu, ketika sudah bertahun-tahun berjalan nih, mereka ini sudah jadi trader yang datang dari background keluarga yang seperti tadi, yang selalu memperbaiki, selalu mencari solusi segala macam, itu ternyata jauh lebih bisa membuat keputusan terbaik walau kondisi pasar itu nggak pasti ya. Istilahnya tuh apa? Istilahnya tuh kalau saya bilang itu persistence, kegigihan. Kegigihan, persistence ya, kalau teman-teman pernah dengar kata ini ya, kegigihan, gigih. Nah itu ya, jadi dia punya yang namanya persisten atau kegigihan ya. Sedangkan yang datang dari background atau lingkungan orang yang cuek-cuek tadi segala macam, itu kebanyakan apa? Denial, teman-teman. Denial, selalu menghindar ya, menghindar. Beda sama yang tadi datang dari keluarga yang selalu diberikan contoh menghadapi ketidakpastian. Nah, intinya kesimpulannya di sini apa? Ya, avoiding mistakes is very bad. Ya. Apa? Jadi intinya gini, karena kita udah tahu bahwa ketidakpastian itu adalah aturan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa avoiding mistake is very bad. Menghindari kesalahan, menghindari kesalahan itu sangatlah buruk di dalam trading. Ya. Jadi di dalam trading itu
kita sangat-sangat dilarang untuk menghindari yang namanya kesalahan. Lari dari kesalahan, lari dari kerugian, tidak boleh. Hadapi, ya. Kalau loss, jangan ditahan-tahan, hadapi. Ya, Anda jangan takut cut loss. Ya, karena baru-baru ini para trader kripto ini lagi nangis teriak-teriak darah semua gara-gara marketnya turun. Ya itu karena dia nggak mau cut loss semuanya, kan gitu. Nah, jadi untuk mengatasi ketidakpastian, kalau kita datang dari atas, ya kita mengerti bahwa ketidakpastian itu adalah rule-nya, ya adalah aturan. Artinya kalau ini aturan, ini tidak bisa diganggu gugat. Kita akan selalu menggunakan aturan ini sampai kapanpun ya. Dan tujuan dari adanya ketidakpastian ini adalah membuat bahwa kita bisa salah, kita bisa benar. Ya, sehingga ada namanya probabilitas. Hukum probabilitas tidak akan lahir jika sesuatu itu sudah fix. Sesuatu itu pasti. Benar semua, salah semua. Jadi nggak ada namanya probabilitas kan, gitu. Dan selalu ingat bahwa Anda itu akan merasakan ketakutan kalau Anda tidak memikirkan resiko dari ketidakpastian ini. Gitu. Yaitu bisa loss, bisa profit, bisa apa gitu. Ya, dan kita butuh yang namanya emotional state, mental atau kondisi pikiran, yaitu dua hal, keberanian dan disiplin. Ya, hanya ini yang bisa membantu kita, bukan metode. Bukan metode. Waduh, jangan bahas metode dengan saya ya, karena saya udah muak dengan para trader yang dikit-dikit metode. Ya, apa gitu yang dicari dari metode gitu. Mentalnya nggak ada, metode terus yang dibahas nggak ada. Ya, mental itu yang penting. Metode itu nanti sekian. Ya, metode itu gampang. Metode itu ada ribuan, jutaan ribu. Anda bisa pakai dari A sampai Z. Tapi itu nggak penting. Yang penting itu adalah mentalnya dulu, menghadapi kondisi. Ya, ini metode, ngomong metode, dikit-dikit metode ya kan. Masih miskin juga Anda juga kan. Jadi nggak usah bahas metode, capek ya. Karena metode tidak akan membuat Anda grow. Seriously, percaya sama saya. Ya, Anda tuh butuh mental, bukan metode. Metode itu semua sama. Tujuan metode itu adalah menghasilkan profit. Tapi kalau Anda nggak tahu bagaimana metode yang benar, cara berpikirnya, percuma juga lah. Nah, percuma juga. Itulah. Oke. Jadi kita butuh dua hal, yaitu keberanian dan disiplin. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa dominasi, kita punya pikiran, ya. Karena pikiran kita tuh pasti ada yang namanya ketakutan, dan ketakutan tidak bisa dibuang. Nggak bisa, jangan dibuang. Ya, jangan berusaha dibuang. Ketakutan itu jangan dibuang, karena ketakutan ini memang bagian dari self defense kita sebagai manusia. Ya kan, kita kan manusia pasti punya self defense. Kalau dipukul pasti teriak, pasti pukul balik misalnya kayak gitu kan, pasti melawan. Nah, itu ketakutan itu, karena kita takut mati juga dipukul orang misalnya kayak gitu. Jadi ketakutan tidak boleh dibuang. Ya, karena saya nggak pernah membuang ketakutan saya tetap takut. Siapa bilang saya nggak takut, tapi saya takutnya bukan takut loss, takut modal saya habis. Ya, makanya saya pakai stop loss, bukan saya takut loss. Ya kan, ngapain saya takut loss? Loss nggak apa-apa, tapi kalau modal habis itu beda lagi cerita. Loss 50 kali, 100 kali saya masih bisa trading, tapi kalau modal habis tamat, makanya risikonya itu saya atur. Ya kan, 100 kali trade baru habis modalnya, 200 kali trade baru habis modalnya. Jadi kalau Anda punya modal 100 juta, jangan satu kali trading itu 10 juta. Ya, itu resikonya terlalu besar ya. Jadi kalau Anda punya modal 100 juta untuk trading, pakai resiko yang kecil-kecil, 300.000, 500.000. Jadi kalaupun Anda loss, Anda loss 20 kali, Anda baru loss misalnya 10 juta. Ini 20 kali nih lossnya. Gitu. Kalau ini loss 20 kali ini baru hilang 6 juta. Jadi Anda masih punya duit itu masih banyak dikurang dengan modal Anda. Masih banyak, nggak bangkrut. Tapi kalau Anda ya modal 100 juta, Anda pakai resiko 20, 10, 30, ini kan 2-3 kali trading habis. Nggak bisa gitu. Jadi beda pemikiran saya dan pemikiran Anda beda. Saya tidak ingin cepat kaya. Saya udah ngerti cepat kaya itu adalah hanyalah ilusi, karena banyak yang harus kita hadapi ya. Contohnya ini ketidakpastian ini ya. Ketidakpastian itu kan ini yang paling banyak menghancurkan para trader ini kan. Sesuatu yang tidak pasti ini kan. Harapan ya, dia berharap naik, berharap turun, berharap apa balik lagi ya kan. Nah, padahal enggak. Padahal itu sudah bisa dibilang itu tidak pasti gitu kan. Tidak pasti gitu ya. Jadi sangat sulit ya, bahkan tidak mungkin kita bisa mengatasi ketidakpastian. Nah, itu kan adalah satu statement yang dulu saya keluarkan juga ya. Sangat sulit, tapi sebenarnya bisa gitu. Karena ada riset bahwa banyak trader profesional itu tetap ada yang bisa membuat keputusan terbaik dan tepat, walau itu dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Dan ternyata itu datang dari background dan lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi, bla 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 bla. Dan akhirnya tujuan akhirnya apa? Kita butuh yang namanya kegigihan, persisten tadi. Ya, ketika kita salah, kita coba lagi, kita berani lagi kayak gitu ya. Dan intinya adalah avoiding mistake is very bad in trading ya. Intinya apa? Anda sudah tahu bahwa ketidakpastian adalah sistem, adalah aturan, ya adalah rule-nya, memang itu aturan mainnya ya. Ya, jadi kayak kita main kasino tuh, ya itu ketidakpastian itu sudah aturannya gitu ya. Trading segala macam itulah. Bisa salah. Ya, makanya kan investasi itu ada yang namanya mitigasi resiko, karena bisa salah itulah. Itu ketidakpastian. Nah, makanya jangan avoiding mistake ya. Apa itu avoiding mistake? Contoh ya,
apa istilahnya, menghindari kesalahan. Ya, contoh trader paling banyak nih sering melakukan apa? Coba yang pertama, tidak pakai SL. Ya kan, tidak pakai SL. Tidak pakai misalnya batasan resiko. Ya, resikonya ngawur, nggak ngerti resikonya pakai apa ya, asal-asal aja entry ya kan. Kemudian apa? Ya ikut-ikut sinyal orang. Kemudian apa ini, FOMO ya kan, FOMO ya kan, FOMO. Jadi entry terus atau istilahnya di sini overtrade ya, ya atau revenge kayak gitu. Nah itu kan menghindari kesalahan semua itu kan, ya menghindari ya, kata-katanya itu kan muncul-muncul dari situ ya. Jadi ketika dia salah, dia lihat market, oh ada opportunity, jadi baru loss nih, baru loss, belum evaluasi, dia ngelihat ya kan, oh ini saya trading misalnya BTC, oh saya udah loss, oke loss. Kemudian dia cek BNB, oh BNB ada opportunity nih, dia langsung entry buy, loss lagi, ya belum apa-apa dia lihat lagi koin-koin yang lain, dia entry terus, akhirnya nggak terasa dia udah loss misalnya 7 kali dah. Ya akhirnya apa, dia udah FOMO, dia udah overtrade, dia udah revenge, dia balas dendam ujung-ujung. Nah ini awal-awalnya apa, menghindari kesalahan gitu, padahal harusnya ketika kita salah kita evaluasi gitu, kita evaluasi, dan ya ketika kita evaluasi kita paham. Oke, jadi itu teman-teman ya, bagaimana kita menguasai ketidakpastian ya. Jadi saya harap teman-teman paham kesimpulannya seperti apa, simpulkan sendiri. Dan hal seperti ini itu sangat mahal teman-teman. Kenapa? Karena Anda harus membaca buku ratusan lembar sehingga Anda paham maksud dari itu. Ya, cuman saya ini kan jelaskan secara singkat aja gitu. Sebenarnya panjang sih, cuman nggak cukup waktu juga kalau kita jelasin panjang banget ya. Cuman intinya apa, yang penting teman-teman paham bahwa ketidakpastian itu adalah sistem, adalah rule, aturan, ya. Dan aturan ini yang menentukan kita bisa benar, kita bisa salah. Ya, maka jangan harap ketidakpastian ini kita hilangkan. Kalau dihilangkan justru ya kita bisa salah semua, benar semua, dan itu kan malah judi banget gitu ya. Dan ingatlah bahwa you will be fearful ya. Anda akan sangat-sangat takut ya kalau Anda tidak pernah memikirkan ya the risk of uncertainty, yaitu resiko dari ketidakpastian. Nah, itulah yang membuat para trader gagal dan beberapa trader berhasil ya. Nah, itulah yang bisa saya bagikan pada sesi kali ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari pembahasan saya kali ini dan semoga ini sangat-sangat bermanfaat. Oke, thank you so much. Bye-bye.